Satu Rashida. Oh. Hai, aku Anissa Siti. Hai, namaku Desi Ana Safitri. Belum perkenalan. Oh iya ya. Hai, nama aku Lailatul Karimah. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat menggemparkan publik, yaitu mengenai pemalsuan ijazah mantan presiden kita. Banyak yang nanya nih, ini fakta, hoax, atau cuma serangan politik? Mari kita bedah isu ini lebih dalam. Jujur, awalnya saya pun kaget. Wah, seriusan ijazah mantan presiden dipertanyakan? Kami girls, cewek-cewek kelompok 8. Tahu gak kak yang berita sekarang yang heboh itu? Yang tentang pemalsuan ijazah Jokowi itu loh. Wah, yang heboh itu kak ya? Iya, media sosial tuh banyak kak yang heboh banget. Itu karena apa? Karena ada mantan dosen yang nyebarin ijazah sama skripsinya mantan presiden kita. Beliau tuh bilang kalau pada tahun 80-an sampai tahun 90 tuh belum ada fantasi roman. Jadi berita itu bikin warganet antara percaya gak percaya kak, kalau ini tuh bener gak sih? Jadi isu ini sebenarnya sudah muncul dari tahun 2022 sih kak. Bahkan sempat masuk ke ranah hukum. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sampai saat ini mahkamah ini telah menolak gugatan terkait gugatan ijazah palsu itu. Iya, jadi secara hukum tuh Presiden Jokowi itu memang lulus UGM. Dari pihak Unsur itu sudah menyaksikan dan membuktikan bahwa mantan presiden kita itu sebagai lulusan dari sana kan. Tapi namun sebagian masyarakat ini masih ragu dan ada juga yang menyebarkan video atau posting yang tidak berdasar. Iya. Oke, teman-teman kalian dulu proses hukumnya. Ini bukan sekedar isi fotokopi loh kan. Ini masalah serius yang melibatkan pengadilan. Artinya ada aturan mainnya, ada bukti-bukti yang masih divalidkan, ada ucapan yang dihormati. Jangan sampai kita jadi hakim dadakan di media sosial ya. Biarkan pengadilan bekerja dan kita pantau perkembangannya dan kepalanya. Tentu kak, setelah melihat paparan tersebut, mungkin ada yang percaya dan tidak percaya. Namun, mari kita lihat peran UGM-nya sebagai institusi pendidikan yang kredibel. Mereka sudah memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti-buktinya loh. Dan itu bukan dokumen biasa. Tapi, tentu saja bukti-bukti ini juga akan diuji di pengadilan. Kita tunggu saja ya bagaimana pengadilan menilai keabsahannya. Betul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe kalau kalian suka dengan konten edukatif kayak gini. Dan nantikan kelanjutan dari kasus ini. Adapun pencemaran nama baik yang berlandasan hukum di pasal 310 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dihukum paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500. Di pasal 311 KUHP tentang fitnah yang berbunyi, jika tidak bisa membuktikan tuduhannya benar, pelaku dapat dipidana karena fitnah dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Dan yang terakhir, pasal 27 ayat 3 UU ITE nomor 11 tahun 2008 UU nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi, penyebaran muatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektro ancaman hukum 4 tahun penjara atau denda maksimal 750 juta. Nah, di sini teman-teman, tuduhan yang salah menyebarkan informasi palsu tentang pejabat publik dapat merusak reputasi individu dan institusi,
serta menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Berdasarkan informasi resmi, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo telah diberhentikan pada tanggal 22 Mei 2025. Hal ini diumumkan oleh Brigjen Yuhandari Rahardjokoro, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, yang disampaikan di konferensi pers di Jakarta. Jadi teman-teman, dalam negara hukum ini, kebenaran harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan melalui opini sepihak atau penyebaran hoax di media sosial. Karena itu, literasi hukum dan etika digital harus terus ditanamkan agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi alat fitnah yang merusak. Baik teman-teman semua, dengan adanya kasus ini, kita belajar bahwa jangan mudah percaya dengan berita yang beredar luas, dan jangan menyebarkan berita hoax yang memungkinkan mencemari nama baik seseorang. Karena semua tindakan yang dilakukan pasti terdapat akibat hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk kita terlebih mahasiswa hukum untuk melihat fakta yang valid agar tidak terbawa arus, untuk melihat fakta dan tentunya untuk meminimalisir adanya tindak pidana yang memungkinkan terjadi. Sekian komentar dari kelompok kami. Jika ada kata dan perkataan yang kurang mengenakan, mohon dimaklumi.